Abdus Samad LCMA untuk menyampaikan ceramahnya, tausiah agama. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Wali, Bapak Bupati, Bapak Danrem, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, berkepala maupun tak ada kepala, yang ada kuasa maupun tak ada kuasa, yang sangat kita muliakan alim ulama, para abu, buya, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah minum? Dari kita kembali buat saudara-saudara kita. Kenapa pilih Ani Kuah? Kenapa pilih Aini Kuah? Saya tanya Ustadz Fadil Rahmi, Ustadz Fadil Rahmi kenapa pilih Aini Kuah? Jawabannya menarik, nama bini saya Aini. Pak dan Lanal, mohon maaf Pak. Alasan yang pertama, airnya diproses dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Kalau Quran dibacakan di tanah lapang, turun rahmat di tanah lapang. Kalau Quran dibacakan di kuburan, turun rahmat di kuburan. Kalau Quran dibacakan di pabrik air, turun rahmat ke dalam air. Tadi saya sudah melihat pabrik pengemasannya, dibacakan ayat suci Al-Quran, turunlah rahmat. Maka orang yang meminumnya tenang, walaupun suasana panas hatinya tenang. Kenapa? Karena minum air Aini Kuah. Betul? Alasan yang kedua, air minum dengan kualitas terjaga, bersih, original, tidak ada campuran. Yang ketiga, mayoritas keuntungan digunakan untuk dakwah dan kegiatan sosial. Awalnya ini korban tsunami dulu, banyak kawan sahabat saudara kita dibantu dengan program ini. Minumannya baik, untungnya digunakan untuk yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikannya insyaallah. Amin. Ustaz kok bisa hafal yang tiga? Saya baca tulisannya. Kan ada tulisannya, saya baca. Makanya jangan heran apa yang dilihat Ustaz dari tadi. Jangan-jangan Ustaz melihat saya GR. Saya sedang melihat tulisan. Oh, ini dia minumannya. Semua tangan mengangkat ke atas. 1, 2, 3. Walaupun airnya sudah habis, botolnya diangkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi bunyi teriakannya memang suaranya belum minum. Nah, jadi ke depan yang perlu kita atasi adalah masalah ekonomi, bukan ekosistem. Ekonomi. Saya sengaja di tengah ini biar adil. Setengah badan saya ke bapak-bapak, setengah ke ibu-ibu. Nanti kalau saya kemari, apa kata orang? Ustadz tuh di tempat perempuan aja, Ustadz gatal. Nanti kalau saya arah kemari, apa kata orang?
Ustaz tuh hanya memperhatikan laki-laki, jangan-jangan LGBT. Maka biar supaya adil kemari. Kalau saya hanya menghadap kemari, Ustaz itu nampaknya mau minta proyek jabatan. Maka yang adil keliling kemana-mana. Ibu-ibu, bapak-bapak, sehat walafiat. InsyaAllah. Tadi saya masuk ke dalam masjid, saya kecewa. Datang jauh-jauh dari Pekanbaru Riau, terbang menuju embarkasi Kuala Namu, lalu kemudian naik pesawat perempuan Susi Air. Setelah itu sampai kemari, masuk ke dalam masjid, orang tak ada. Mana orang? Rupanya di luar masjid semua. Tak muat lagi dalam masjid. Maka kalau sudah bersama, kita perbaiki ekonomi umat. Adapun masalah khilafiyah, jangan ribut lagi masalah khilafiyah. Betul? Masalah subuh pakai kunut, gak pakai kunut. Kelahi antara kunutnya enggak pakai kunut. Yang berkelahi antara kunut enggak pakai kunut. Yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang subuh. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya pakai usolli. Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Tapi kawan saya tak pakai usolli. Allahu Akbar. Kau tak pakai niatnya? Pakai niatnya di dalam. Ustaz Abdul Somad kenapa pakai usolli? Dia takut was-was. Jangan sampai dia sholat Allahu Akbar. Sholat zuhur atau sholat asar? Sholat maghrib atau sholat isya? 3 rakaat apa 2 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka dilafazkannya, saya sholat asar, usolli fardal asri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Kuatlah hatinya. Allahu Akbar. Jadi kawan kita yang tidak mengucapkan, mungkin dia di dalam hati, tapi kawan yang melafazkan dia jangan disalahkan. Itu ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Dulu kelahi antara 2 orang. Datang imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dibahasnya dalam kitabnya bahwa melafazkan niat ini dalam mazhab Syafi'i mustahab. Begitu pendapat Imam An-Nawawi, begitu pendapat Imam Ar-Ramli, begitu pendapat Imam As-Suyuti. Itu pendapat imam. Yang melafalkan silakan, jangan saling ejek mengejek. Betul? Saya kalau jadi imam di masjid saya, baca bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masjid dekat rumah saya, yang satu lagi masjid Muhammadiyah, bismillahnya tak kedengaran. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Saya pakai bismillah jahar karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kawan saya yang Muhammadiyah pakai bismillah sir karena dia pakai majlis tarjih Muhammadiyah, memakai mazhab Hambali. Tapi kalau di kampung itu sudah jelas bermazhab Syafi'i, jangan bawa mazhab lain karena akan menimbulkan fitnah. Saya pulang dari Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Bismillahnya tak ada sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Belum pernah saya buat sekalipun di masjid dekat rumah saya. Andai saya buat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijamin selesai solat, jamaahnya bisik semua. Kenapa Ustaz itu? ISIS. Karena menimbulkan fitnah. Mereka tamat SMA, tidak belajar agama Islam. Mereka mungkin cerdas tapi bidang ekonomi, SE, AK, akuntansi, sibuk dengan komputer, tak sempat belajar mazhab. Jangan sibukkan umat ini dengan perbedaan-perbedaan mazhab. Ulama-ulama dulu yang datang ke Aceh bermazhab Syafi'i. Syekh
Abdul Rauf As-Sinkili mazhabnya Syafi'i, Syekh Kerongkali mazhabnya Syafi'i, Syekh Muhammad Wali mazhabnya Syafi'i, Syekh Muhyiddin Wali mazhabnya Syafi'i, Syekh Ibrahim mazhabnya Syafi'i. Ulama-ulama bermazhab Syafi'i, maka bukan berarti Hanafi salah, bukan berarti Maliki salah, bukan berarti Hanafi keliru, tapi kita jangan membuat fitnah. Orang sekarang sudah banyak sibuk memikirkan politik, sibuk memikirkan ekonomi. Malah disibukkan lagi di masjid, dia mau cari ketenangan. Malah saya Pak Ustadz di masjid saya tak tenang. Orang kelahi juga di masjid Khilafiyah. Akhirnya saya tenang di diskotik. Kenapa kau tenang? Saya makan pil anjing gila 3 biji. Kata UDP dipermasalahkan. Saya selalu menjelaskan istiqomah dalam mazhab Syafi'i. Engkau yang ngaji di Jakarta, ngaji di Bogor, ngaji di mana-mana, terpengaruh dengan mazhab lain, kau baru baca, baru tahu 2-3, sudah menyalahkan para ulama. Yang penting engkau ngaji banyak kitab, semua mereka ada dalilnya. Kadang ini orang bukan main semangat menyalah-nyalahkan, sementara dia sendiri pun kadang salah. Oleh sebab itu maka beruntung masyarakat Lok Semawe semuanya tak lagi cerita masalah khilafiyah. Justru yang mereka selamatkan adalah korban tsunami, anak yatim, fakir miskin, orang susah dengan program ekonomi umat. Ada yang mengurus air, ada yang ngurus korma, ada yang ngurus tambak ikan, ada yang membangkitkan ekonomi umat, ada yang membuat supermarket. Mari belanja ke warung muslim. Kita mat 212 Mart somat. Maka belanja ke warung muslim, duit banyak bisa beli kamera. Ada kamera yang touch screen, ada yang kamera pakai tiang, ada yang kamera bisa terbang. Ini karena duit banyak. Kadang-kadang di mana-mana pakai galah orang pakai kamera. Galah. Tapi di Lok Semawe tak ada yang pakai galah. Bisa terbang 2 biji lagi. Satu jantan, 1 betina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara jilbab yang tak berjilbab gak usah kelahi. Kalian kenapa pakai jilbab? Karena semuanya menarik. Perempuan itu semuanya menarik. Melihat rambutnya tertarik, melihat alis matanya tertarik, maka disuruh menutup itu. Laki-laki tutup pusat, tutup lutut, cukup. Maksudnya dari pusat ke lutut, bukan pusat sama lutut aja ditutup. Minas surrati ila rukbah, dari pusat ke lutut, habis itu sholatlah dia. Jadi Ustaz, kalau ada orang pakai celana Hawaii, tutup pusat, tutup lutut, sholatnya sah, tapi dia tak beradab kepada Allah. Kira-kira kalau ada undangan dari Pak Wali Kota, datang orang pakai tutup pusat, tutup lutut, Assalamualaikum Pak Wali. Apa kata yang lain berbisik? Itu siapa? Orang gila mau bunuh Ustaz. Ini bukan cerita sah tak sah. Dalam keadaan darurat di hutan sah, tapi masalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ceramah ke Lok Semawe, pakai celana jeans, pakai kaos oblong, pakai helm. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Ada ayat Quran melarang. Hai orang beriman, janganlah pakai celana jeans. Ada ayat tentang jin, minal jinnati wan nas, tapi bukan tentang celana jin. Datang saya pakai celana jin, pakai kaos oblong, pakai helm. Apa kata jamaah? Siapa tuh? Valentino Rossi. Ini bukan masalah halal haram, ini masalah pantas gak pantas, ini masalah layak gak layak, ini masalah cocok gak cocok, sesuai atau tidak sesuai, menurut adat istiadat, menurut tradisi daerah, menurut suatu kebiasaan, tapi semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tak usah lagi kelahi. Masuk Imam Syahid Hasan Al-Banna ke masjid, orang sedang kelahi. Apa yang diperkelahikannya? Masalah salat tarawih. Yang satu mengatakan mesti 23 rakaat, yang satu mengatakan mesti 11 rakaat.
lebih dari 11 bid'ah. Siapa yang membuat lebih dari 11 bid'ah, dhalalah, masuk neraka. Tentang Imam Syed Hasan Al-Banna, kalian kelahi kenapa? Karena tarawih. Hukum tarawih itu apa? Sunat. Kelahi di masjid apa? Haram. Gara-gara yang sunat melakukan perbuatan yang haram. Mencium hajar aswad sunat, menyikut orang haram. Gara-gara ngejar yang sunat, berubah jamaah umroh menjadi kuda lumping, menanduk, menyipak, menyikut untuk mencium hajar aswad. Udah dekat kepalanya ditolakkan orang, pecah. Apa kata Umar bin Khattab ketika sampai di pojok sudut hajar aswad? Ya hajar, hai batu, innaka la tanfa, kau tak dapat mendapatkan mudarat manfaat, wala tadur, kau tak dapat menolak mudarat, kau tak dapat menolak mudarat, kau tak dapat mendatangkan manfaat. Laulah Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka, kalaulah bukan karena Muhammad yang mencium engkau, aku pun tak mau mencium engkau. Aku cium engkau karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium engkau. Bisa cium, silakan cium. Yang tak bisa, tidak apa-apa. Hukumnya sunnah. Itulah perlunya ilmu. Alhamdulillah masyarakat Aceh, masyarakat berilmu. Karena masyarakat Aceh berilmulah bisa membebaskan dari bank konvensional ke bank syariah. BPD, Bank Pembangunan Daerah Syariah di Indonesia 2. Satu Bank Daerah Aceh, satu lagi Bank Daerah Nusa Tenggara Barat. Allahu Akbar. Karena masyarakat Aceh berilmulah, maka tidak ada yang menolak syariat Islam diterapkan. Saya bangga, di mana-mana saya ceramah, saya ceritakan. Tengok tu di Aceh, ada bule mandi di sungai. Bule dengan Pak Le berdua sedang mandi. Datang WH, polisi wilayah Hisbah, membawa kain sarung. Boleh pakai ini kain sarung. Tak boleh di sini mandi membuka aurat, nanti yang lain melihat. Dibawa, ditertibkan, paham dia. Ada polisi adab, tak boleh pacaran tak tentu arah. Bangga kita. Saya pergi ke satu daerah jam 1 malam, hari Sabtu malam Ahad. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng. Saya lihat mobil kami kecepatannya 30 km, tapi dia pegangannya 130. Kami hanya bisa marah di dalam. Marah, tak bisa. Andai keluar saya ceramah di situ. Assalamualaikum. Hai orang-orang beriman, kenapa kalian bonceng-membonceng? Say no to bonceng. Tak bisa. Ini mesti ada ilmu. Maka alhamdulillah negeri ini akan mendapatkan rahmat kalau kita tetap menjaga ini semua, insyaAllah. Baldatun, negeri thayyibatun, baik, wa rabbun, Allah ghafur, Allah pengampun. Negerinya baik, Allah menurunkan ampunan. Kenapa? Banyak alumni Al-Azhar, doktor dari Al-Azhar Kairo, Syekh Muhibbuddin Wali, mursyid tarekat Naqsabandiyah dalam bidang spiritual, ahli usul fikih, S3 dari Al-Azhar. Beliau sampai S3 Al-Azhar, S1, S2, S3. Saya S1 saja, LC, habis itu lari. Balik bawa ijazah LC, lagi cemas. Beliau luar biasa, orang Aceh. Sampai sekarang meninggal Tuan Guru Syekh Muhibbuddin Wali. Sekarang kawan saya sama-sama ke Mesir, satu pesawat, satu angkatan. Mereka berangkat semuanya. Saya LC pulang, dia tetap doktor, dekat dari sini. Langsa, sekarang mengajar. Ustadz Awal Zikri, doktor dari Al-Azhar. Senior kami, kakak kelas kami, 2 kali di atas. Pertama, senior di Al-Azhar Mesir. Kedua, senior di Darul Arafah Medan, Ustadz Fadil Rahmi, yang menyampaikan kata sambutan tadi. Saya baru bisa ceramah setelah diberinya lepas kata sambutan. Pertama dikasihnya rencong, habis itu baru disuruhnya ceramah. Kalau sudah rencong di tangan, mana ada orang gila berani menyerang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, petang ini kita semuanya bersama, tak dilihat mau suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku Sunda, suku Banjar, suku Makassar, semuanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, FPI, Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, Al-Wasliyah, 10-nya ini sepakat bahwa solat subuh itu wajib. Betul? Tunjukkan saya ormas mazhab yang mengatakan solat sunat cukup tarik nafas, solat subuh tidak wajib. As-salatu khairum minan naum. Allah, Allah, Allah. Selesai. Tunjukkan saya mana mazhabnya. Ada Pak Ustaz? Kalau ada, tangkap sekarang. Aliran sesat ini. Kenapa? Karena sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti solat berjamaah ke masjid. Saya tidak lagi gurui tentang ceramah solat jamaah di masjid, karena masjid sudah melimpah ruah. Itu drone ngambil foto tadi, ambil semua foto, tunjukkan ke semesta alam, begini orang Loksmawi solat asar. Tengok mereka. Buat pertanyaan di bawah foto, selalu dia bertanya, what do you think? Apa yang sedang engkau pikirkan? Selalu dia tanya, apa yang sedang? Saya kalau ditanya selalu gitu, saya balik, kau mikir apa sekarang? Apa yang sedang kau pikirkan? Kata Facebook, buat situ gambar. Apa yang kau sedang pikirkan tentang gambar ini? A. Idul Fitri. A. Idul Adha. A. Mereka akan pasti banyak jawab, ini pasti Idul Adha. Kenapa ramai? Karena habis ini ada pembagian kupon daging kurban. Mereka tak tahu rupanya orang Loksmawi kalau sudah pengajian beginilah ramai rupanya. Sampai 3 baris pengawal. Pertama dari FPI, kedua para pemuda hijrah, ketiga bapak-bapak dari kepolisian. Saya pun heran, kenapa seketat ini? Sekarang baru saya tahu jawabannya, untuk menjaga ustadz dari mak-mak garis keras yang sudah siap menyerang dengan foto selfie-nya. Semuanya dapat amal soleh insyaallah. Setiap langkah ibu bapak datang kemari, 1 langkah menghapus derajat, 1 langkah menghapus dosa, 2 langkah mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Yang sakit disembuhkan Allah dari penyakitnya. Yang belum ketemu jodoh didekatkan dapatnya perempuan baik soleh solehah. Yang belum punya anak diberi Allah anak yang soleh solehah. Yang sakit narkoba ditangkap BNN. Amin. Yang belum punya istri dapat istri solehah. Amin. Yang sudah menikah sekali lagi. Istri pertamanya meninggal. Itu mau marah aja. Nah, makanya setiap majelis itu ada doa. Ustaz nanti ceramahnya mulai jam 5 sampai jam 6. 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Jangan tambah botolnya lagi. Artinya memang habis ini kami akan menuju Biren. Dari Biren akan lanjut lagi ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh akan lanjut lagi ke Medan. Dari Medan akan lanjut lagi ke Tapanuli Selatan. Terus berhentinya di mana Pak Ustaz? Waktu malaikat maut datang. Barulah berhenti. Jadi kalau ada yang nanya, kita ini kapan? Ini pentas dunia. Ini dunia. Semua yang naik ke atas ini pasti turun ke bawah. Betul? Protokol naik. Assalamualaikum. Turun, selesai. Ustaz Fadil Rahmi naik. Turun, selesai. Penyerahan cenderamata naik. Turun. Penyerahan rencong naik. Turun. Ustaz Somad naik. Turun. Tidak ada yang bertahan di atas ini selamanya. Betul? Yang kekal abadi hanya satu, amal soleh, bukan somat. Tadi saya baru berziarah ke makam Al-Malikus Saleh. Bahasa Arabnya Al-Malikus Saleh. Al-Malik, raja. As-Saleh, raja yang saleh. Tertulis di batu nisannya Al-Malikus Saleh, raja yang saleh. Meninggal sudah tahun berapa? Pokoknya lama lah.
Kami hitung-hitung tadi 200 tahun sesudah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi meninggal 676 Hijrah. 200 tahun setelah itu 678, 800 sekian. Lebih tua Al-Malikus Saleh daripada Imam As-Suyuti. As-Suyuti 911. Lebih tua Al-Malikus Saleh daripada Wali Songo. Wali Songo abad ke-14. Al-Malikus Saleh jauh lebih tua. Oleh sebab itu meninggal sudah, istananya hancur, tinggal pondasi batu bata. Anak istri keturunannya kita pun tak kenal. Saya tanya tadi, ada keturunan Al-Malikus Saleh? Kami tak tahu Pak Ustaz. Anak istri hilang, harta benda melayang. Tapi satu yang dikenang orang, apa dia? Dia adalah seorang raja yang soleh. Mudah-mudahan kita diberikan Allah penguasa-penguasa yang soleh, insyaAllah. Andai tak ada penguasa yang soleh, jangan sedih. Anak-anak bapak ibu tetap akan menjadi calon bupati yang soleh, calon wali kata yang soleh, calon ibu-ibu dharma wanita yang solehah. Kenapa? Karena jilbabnya panjang. Ini sudah dikasih tembok. Begini rupanya pengajian di Lok Semawe, Aceh. Kenapa? Negeri Islam, pakai aturan Islam, tak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Ini untuk perempuan semua, ini untuk laki-laki semua. Ini berjilbab semua. Kok ada yang tak berjilbab di belakang? Rupanya laki-laki yang tak diterima oleh laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ibunya berjilbab panjang, insya Allah anaknya juga ikut ibunya. Tuh anak kecil paling umur 5, 6, 7 tahun pakai jilbab panjang, jilbab merah. Kenapa jilbabnya panjang? Karena ibunya berjilbab panjang. Betul? Kalau guru, kalau guru kencing berlari, maka murid kencing maraton. Karena murid pasti ikut guru. Sebelum masuk ke TK, sebelum masuk ke PAUD, sebelum masuk ke BUUD, sebelum masuk ke SD, sebelum masuk SMP, sebelum masuk SMA, sebelum S1, S2, S3, S-Cendol, S-Doger, Al-Madrasatul Ula, sekolah kita yang pertama adalah ibu. Saya sudah jumpa dengan Pak Danrem, Komandan Korem 4 kali. Pertama Langsa, kedua Aceh Damiang, ketiga Universitas Malikus Saleh, keempat nih PDI. Padahal kalau mau bisa saja Pak Danrem punya alasan. Seringkali kita kalau ceramah selalu yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Danrem atau yang mewakili, yang terhormat Pak Danlanang atau yang mewakili, yang lebih parahnya lagi yang terhormat Pak anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Sudah dia wakil, diwakili lagi. Parah itu. Alhamdulillah, ternyata di sini tak ada main wakil-wakil. Berapa kali pun tetap berjumpa, bertatap muka. Mereka datang bukan karena Ustadz Somatnya, bukan karena orangnya, tapi karena pahala yang dijanjikan Nabi. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang datang dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia akan dapat pahala jihad fi sabilillah. Walaupun tidak pernah perang di Palestina melawan Israel, walaupun tak perang seperti Jenderal Sudirman melawan Belanda, tapi dapat pahala jihad. Siapa itu? Yang datang ke majelis ini, pulang dari sini dapat pahala jihad semua, insyaAllah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka siapa yang mau dapat pahala tak putus, jangan pulang. Tapi selama perginya itu ngaji. Nah, jangan dari sini nanti sampai maghrib. Bang, kata istri, abang di mana? Masih ngaji lagi. Rupanya kelepak kelak 6. Yang dikirimnya foto sama Ustaz. Banyak juga orang minta foto sama saya sampai 2-3 kali. Tegak sekali Ustaz, duduk sekali Ustaz, pikirannya ini sekali. Rupanya kalau ditanya, Dini sedang di mana bang? Sama Ustaz, ini fotonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebersamaan kita ini harus dijaga. Kalau tidak akan dirusak oleh siapa? Yang merusak pertama adalah hoax.
Sekarang payah orang membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Watawasau bil hak. Sekarang dirubah orang watawasau bil hoax. Saling tukar menukar berita hoax. Siapa yang menemani istrinya belanja ke mall dapat pahala seperti iktikaf sehari semalam. Itu hak apa hoax? Banyak ibu-ibu tak bisa jawab kan? Kenapa? Mereka sudah banyak share. Yang laki-laki pula men-share. Siapa yang menyerahkan harta bendanya untuk suaminya dan setuju suaminya nikah sekali lagi, surgalah balasannya. Itu hak apa hoax? Banyak tak bisa menjawab kan? Oleh sebab itu maka mesti berilmu. Masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Anak saya pesantren Pak Ustaz. Dulu Ustaz Fadil Rahmi, Ustaz kita yang dari pesantren Darul Arafah, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah Ikapda. Di mana mereka sekolah? Di Medan sana. Dari Banda Aceh, Loksmawi ke Medan. Kalau sudah libur mereka pulang, baru pulang lagi ke Biren, ke Banda Aceh, ke Loksmawi, ke Sabang. Begitulah jauhnya mereka sekolah. Bukan tanggung, bengkak biji mata mak melepas anak. Sampai ke pesantren Darul Arafah melihat kasur tipis setipis kulit bawang. Di rumah spring bed 2 lapis. Sampai di pesantren menangis mak menengok kasur anak. Allah. Ikut makan siang di kantin pesantren, menengok cabai 1 ember. Di rumah cabainya dibelah, bijinya dibuang, digiling, di blender, kasih gula merah, pedas nak, pedas nak. Sampai di pesantren, jangankan biji, batangnya di blender. Di rumah disendokkan nasi, tambah nak, mau gulai apa, mau udang, mau ikan, mau kecap. Di pesantren mana ada? Sini, dapat. Lepah. Tak ada basa-basi. Tapi rupanya gemblengan pesantren itulah yang membuat kami hari ini menjadi orang. Kalau tidak mungkin dah jadi hantu kami sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ustaz Somad tu cerita pesantren macam tamat pesantren aja dia. Betul, memang saya tak tamat. Makanya kalau ikatan alumni pertemuan saya tak datang, tak pede saya. Berapa kali diundang, datang ya. Saya ada undangan ceramah. Berapa tahun Ustaz Darul Arafah? Setahun. Lari, dah studi banding aja. Dan kami punya ikatan pula. Kalau mereka yang tamat-tamat itu ada ikatan alumninya, kami pun ada juga. Namanya Ikatan Studi Banding Darul Arafah. Ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Nah, saya masuk geng itu. Yang penting pernah di pesantren. Nanti kalau ditanya malaikat, pernah pesantren? Pernah. Berapa lama? Pernah lah. Jadi Ustaz, orang tua menyerahkan anak. Aku tak sanggup menjaga engkau. Pagi, petang, siang, malam aku kerja. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Maka kau kuserahkan ke pesantren. Ustaz, Buya, Abu, Kiai, ini anakku, tolong didik ya. Ya. Setelah itu total serahkan. Tanggung-tanggung 6 tahun di Darul Arafah. Bahasa Arab, bahasa Inggris, satu lagi bahasa isyarat. Kalau bahasa Indonesia dicatat. Pagi-pagi bangun, datang namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan, membawa batang sapu rotan. Kom, pick up, bangun, sersu. Tiba-tiba saya pulang dari masjid, kawan saya ada satu tak sholat subuh. Saya tanya, kau tak dipukul Syekh tadi? Tidak. Kenapa? Pas mau dipukulnya, aku bilang aku junub. Pandai pula. Saya tak berani membohongi Syekh. Macam-macam. Yang paling tak enak pas sedang makan lah. Santrinya 1.800. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua di rumah, Allah malaka suntuk, awak tegak ngantri waktu ini. Tegak lah. Menengok nasi jauh menitik air.
Begitu sudah dekat mau nyendok nasi, azan isya. Sana, pergi masjid, bro. Izhab ilal masjid. Pergilah ke masjid. Itulah solat yang paling tak khusyuk. Allahu Akbar, nampak ikan sama saya. Selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung menyerbu dapur, ngantri lagi. Begitu dapat, langsung diletakkan di meja, langsung makan. Lampu mati. Kawan mulai melempar kepala ikan. Lepas satu. Ini serangan nih. Masuk Ustaz, hidup lampu balik. Gundul. Ustaz kena? Tidak. Tak ada laki-laki, tak ada perempuan. 1.800 santrinya laki-laki semua. Laki-laki. Nengok perempuan seminggu sekali. Hari Ahad. Itu pun nenek-nenek menjenguk cucu. Tapi rupanya kalau jarang nengok perempuan, nenek-nenek pun cantik. Itulah. Alhamdulillah. Sekarang alumni itu berhasil semua. Waktu saya ceramah ke Lampung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya anak pesantren Darul Arafah, sekarang jadi polisi di Lampung. Saya mau jumpa sama Ustaz. Nanti di hotel mana tinggal, saya akan datang. Jumpa berpeluklah kami, Masya Allah. Ceramah saya ke Batam, datang lagi alumni. Hampir setiap tempat rupanya sudah merata alumni dari Medan, tersebar kemana-mana. Kenapa? Orang tua ikhlas mendidik anak. Ini sekarang banyak orang tua tak ada melepas anak. Anak diletakkan di celah ketiak. Bau ketiak lah anak. Ini lebih baik menangis sekarang, lebih baik nangis sekarang berpisah dengan anak daripada 20 tahun akan datang menangis. Kenapa? Karena anak pecandu narkoba, karena anak pezina, karena anak hamil sebelum masanya. Nauzubillah. InsyaAllah anak-anak kita selamat dari ini semua, insyaAllah. Kalau dia sudah belajar agama, dia tidak mudah untuk dipicu, dihasut dengan hoax, berita hoax. Dia paham. Sekarang anak-anak yang tak belajar, dikomporin aja dengan nabi palsu, goyang imannya. Siapa nabi ente? Nabi saya namanya Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Nih ada ayat baru. Mana dia? Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nama yang terakhir itu Nabi bukan Muhammad tapi Ahmad. Ini dia. Goyang dia juga ya. Nah itulah pengikut Ahmadiyah. Gara-gara mengatakan Nabi terakhir Ahmad. Tapi kalau anak kita di pesantren, tahu dia Nabi terakhir adalah Ahmad. Tidak tahu Nabi Muhammad itu namanya banyak. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Al-Ami, Al-Aqib, Al-Hashir. Itu nama Nabi Muhammad semua. Abdul Qasim, namanya banyak, orangnya satu, goblok. Sama macam orang sekarang. Nama kau siapa? Abdul Somad. Dicari di internet loh. Rupanya Anton. Bisa nama banyak. Oleh sebab itu maka jangan ketahui orang hanya satu nama saja. Nama Nabi itu banyak. Ente aja yang tak tahu. Kalau anaknya paham agama, apalagi kalau dia diajari debat, dia bisa debat. Siapa tadi nama Nabi terakhir? Ahmad. Jadi kalau gitu semua yang bernama Ahmad bisa ngaku Nabi? Iya. Kalau gitu setelah Ahmad ada lagi Nabi terakhir. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Iza jaa Nasrullah. Kalau gitu setelah Nasrullah ada lagi Nabi terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Inilah Nabi terakhir. Mudah dia mendebat. Kenapa? Karena dia paham ilmu, belajar mantik, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Di pondok-pondok pesantren dayah-dayah di Aceh belajar kitab kuning. Kenapa tadi Ustaz kasih contoh Darul Arafah? Jauh, sedang jauh pun dikejar orang, apalagi lah dayah di daerah Aceh ini. Maka tuntutlah ilmu. Mazhabnya Syafi'i, fikihnya kitab-kitab mazhab Syafi'i. Belajar mereka dari mulai I'anatul Talibin sampai Mahalli, sampai Rawdatul Talibin, sampai Majmu' Syarah Muhazzab. Itu merubah ada di kepala para abi-abi kita, para ulama-ulama kita, para tuan-tuan guru kita. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i,
tasawufnya Al-Ghazali, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Apa itu tasawuf itu? Yang pakai tasawuf. Tasawuf itu pensucian hati, bersihkan hati dari hasad, riya, sum'ah, takbur, busuk hati. Ingat, penyakit-penyakit zahir itu gara-gara penyakit batin. Kalau dijaga hati, insya Allah badan kita sehat. Itu pesan A'agim, jagalah hati, jangan kau sakiti. Saya tanya sama dokter, Pak dokter, ya, kenapa orang tidak minum susu, tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak minum gula, kok gula darahnya naik? Kenapa jantung koronernya naik? Kenapa diabetes meletusnya naik? Kata dokter, sebenarnya bukan faktor makanan, Ustaz. Terus faktor psikologis. Bahasa dokter ini lembut, psikologis. Bahasa kita ya, musuh aja. Apa yang paling bahaya? Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Maka jangan kasih nama anak hasidin. Ini asal buka Quran, nanti ya Allah, mana ayat yang terbuka itulah nama anakku. Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin kalau ada kesamaan nama. Saya tak ada niat menyinggung. Dan jangan mudah tersinggung. Biasanya orang cepat tersinggung cepat mati. Balik dari undangan, tiba-tiba jantung berdetak tak tentu arah, muka pucat, bapak tak sampai hati melihat ibu sakit. Lalu kata dia, panggillah dokter. Assalamualaikum Pak dokter, saya datang ke rumah bini saya. Paginya datanglah dokter membawa balon kecil warna hitam. Habis itu dilepas. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kenapa? Ini 180/150. Sikit lagi cool. Tadi ada makan daging kambing? Tidak. Ada makan soto kambing? Tidak. Ada makan gulai kambing? Tidak. Ada makan sop kambing? Tidak. Loh, kok bisa naik? Rupanya bukan salah kambing. Kata kambing, bukan salah aku, kata dia. Jadi yang salah apa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Kawan tuh pula pakai gelang emas besar. Sebentar, jam berapa ya? Ayo kita pulang ya Pak. Dia tak tahu di sana ada orang sedang sakit hati. Asal dia tengok itu, ya Allah. Ya, mau balik bang tak tahan. Maka jangan pakai gelang besar-besar. Di samping merusak hati orang, juga maling matanya tajam. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya keadaan niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Dan yang paling bahaya, orang yang punya gelang besar, cincin besar, subang besar, anting besar, kalau dia mati, siapa yang ngambil? Banyak yang senyum kan? Mereka lah yang mengambil itu untuk nikah sekali lagi. Tapi jangan gara-gara ini lalu Ustadz Somad, Ustadz provokator. Kami sejak dengar ceramah Ustadz tak ada lagi kedamaian. Jangan, saya tak mau besok pagi bapak nanya, Bu, mana teh manis? Buat aja sendiri. Rupanya baru tahu mengapa mata kau tajam menengok ini selama ini ya. Bukan itu maksudnya. Nyesal pula saya buka kaji ini. Yang penting kita bersama, bapaknya baik, ibunya baik. Siapa ibunya? Aminah. Ibu yang aminah diambil dari kata amanah. Ibu yang amanah, maka lahirlah anak terpuji bernama Muhammad sallallahu alaihi. Balik dari sini bapak pun marah. Patutlah anak kita tak terpuji. Rupanya kau tak aminah. Si ibu pun tak mau disalahkan. Anak kita tu tak terpuji. Nabi Muhammad terpuji karena bapaknya Abdullah, hamba Allah. Anak kita tak terpuji karena kau hamba setan. Berkelahi gara-gara itu. Bagi kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, kalian carilah aminah perempuan yang amanah. Amin. Di mana dia Pak Ustaz? Tak jauh dari sini. Tapi jangan kalian melompat pagar. Ini sebelum akad. Setelah akad baru dia halal.
Dan kalian yang perempuan solehah, kalau dapat kalianlah laki yang soleh, Masya Allah, disuruhnya kalian jilbab panjang, dibimbingnya kalian tahajud malam, diajarkannya kalian baca Quran. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, begitu selesai nikah langsung dipanggilnya, sini, mana STNK BPKB, mana surat tanah dan ruku, itu semua untuk aku, karena surgamu di bawah tapak kakimu. Ini dia. Ini perempuan harus diajari, kalau tidak dia akan dikriminalisasi oleh suami. Dia harus paham, kalian perempuan ada 5 hak pada laki-laki, kalian laki-laki ada 5 kewajiban pada perempuan. Pertama, makan, kasih dia makan. Makan apa Pak Ustaz? Terserah lah, lontong sayur, nasi uduk, ayam penyet, ayam patah, ayam susang, ayam mandi. 2, pakaian. Kalian kasih bini kalian tuh pakaian. Sekarang banyak laki-laki tak sanggup membelikan bini pakaian, dibelikannya kain semeter, ditarik ke atas terbuka bawah, ditutup bawah terbuka atas. Banyak laki-laki sekarang membelikan bini kain yang belum selesai dijahit. Nampak dari jauh tertutup. Waktu saya di airport, panjang saya tengok, pas melangkah terbuka sampai ke atas. Astagfirullah. Hilang apalah nawak 2 juz. Pertama, kasih dia makan. Kedua, kasih dia pakaian. Ketiga, kasih dia tempat tinggal. Adinda, aku tak kaya, inilah rumah yang bisa kuberikan apa adanya. Kita hanya tidur beralas koran, makan pun hanya sehari sekali. Apa kata si perempuan? Tak apa-apa bang, tapi kalau bisa jangan lama-lama ya. 4, pendidikan. Kau didik istrimu, habis sholat maghrib, matikan TV, matikan HP, buka rehal, buka Quran. Adinda, sini, aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Bacaan Quranmu, kapan terakhir bapak mendengar bacaan Quran ibu? Tak usah jawab, nanti habis maghrib laksanakan. Siap dan siap Pak Ustaz? Gitu jawabannya, jangan siap gitu. Insya Allah Arab apa insya Allah kita. Nah, habis maghrib nanti buka. Anak sini, istri sini, ponakan sini, baca. Anak belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Istri sini baca. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Ponakan sini baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Selesai itu bapak nggak baca. Waktu isya udah dekat. Rupanya tak pandai mengaji. Tapi bapak tuh semangatnya luar biasa. Alhamdulillah, bersyukur. Rupanya bapak tuh diam-diam datang ke masjid PDI, pesan, Pak Imam, aku mau belajar mengaji. Tapi kalau bisa kita 4 mata Pak Imam, anakku jangan sampai tahu sama bini. Kata Pak Imam, jangankan 4 mata Pak, 3 pun bisa baca. Dia apa? Bacanya lah. Besok senyum-senyum istri menengok, abang belajar ngaji ya? Loh, Pak Imam cerita. Enggak, terus CCTV kan ada bang. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau di rumah sudah baik, bapaknya Abdullah hamba Allah, ibunya Aminah perempuan yang amanah, anak-anaknya tak lain tak bukan terpuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari masyarakat yang baik ini akan jadilah RW yang baik, RT yang baik, kabupaten yang baik, kota yang baik, provinsi yang baik. Indonesia akan baik insyaallah. Amin. Ini banyak yang mencaci kegelapan. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Sama macam orang menjenguk orang sakit di ruang ICU. Menengok orang sakit. Aku tengok kau nampaknya sakit kepala. Datang yang satu lagi, aku tengok kau nampaknya sakit pinggang nih. Datang satu lagi, nampaknya kau sakit tulang nih. Gara-gara orang yang menengok sakit ini, si pasien bukan hilang sakitnya, bertambah sakit.
Datang anaknya menjenguk, gimana keadaan papa? Aku sebelumnya ini sehat aku, tapi banyak orang nengok dari komen, makin sakit. Begitulah keadaan umat ini sekarang. Komen, TV, komen, internet, komen. Gelap, mati lampu. Banyak yang bertanya, kenapa tak hidup lampu? Kenapa salah PLN? Kenapa bisa begini? Kenapa padam air? Kenapa mesti lampu? Kenapa tak ada beli bensin? Kenapa tak ada satu dua orang menyalakan lilin sehingga lilin akan teranglah dia. Maka siapa yang menyalakan lilin? Hebatnya di Lok Semawe bukan cuma malam terang benderang, siang pun nampak juga cahaya gelap-gelip. Apa? Api hidup. Direkam mereka ceramah. Padahal katanya ini alat merusak, HP ini merusak, penonton film porno, HP ini merusak, game online, HP ini merusak, judi. Tapi begitu HP dipegang oleh orang yang cerdas, HP malah bisa menjadi jalan menuju surga Allah. Betul? Samsung apa namanya? Samsung Syariah. Samsung yang lain konvensional, di bawahnya menembak musuh yang tak mati-mati. Dulu kalau kita menjenguk kawan, ada anaknya kecil, anak kecil tu menyalami Ustaz. Salam Ustaz, salim. Apa kabar Ustaz? Ustaz sehat. Zaman sekarang bertamu kita ke rumah orang, anak tu asik main game online. Salami Ustaz. Dia pula nyuruh Ustaz salam. Diam. Bukan ditengoknya muka awak, bukan digapanya. Salam Ustaz. Lama betul satu salam dia ambilnya foto. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, generasi ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya kecuali kita. I'mal, berbuatlah liduniaka, untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada. Kalau mau buat kampus besar, mahasiswa banyak seperti Universitas Malikus Saleh. Kalau mau buat bisnis yang menguntungkan orang banyak. Dari kita kembali buat saudara-saudara kita, orang akan membayar zakat, orang akan bersedekah, orang akan berinfak. Airnya hanya 15.000 satu kotak, tapi masjid-masjid bisa. Sekarang banyak orang sholat berjamaah, puasa berjamaah, iktikaf berjamaah, tapi minum airnya bukan punya kita. Air siapa? Air orang lain yang tak jelas tak prosesnya bagaimana. Jangan-jangan ada pengawet yang merusak buah pinggang, jangan-jangan di situ ada penjernih air yang merusak, jangan. Tapi ketika air dibacakan ayat-ayat Al-Quran, selamatlah anak kita daripada hantu setan. Bagi yang terkena gangguan jin, banyak anak SMP, anak SMA diganggu jin gara-gara celana jin itu dipakai. Selalu kita bacakan Quran. Yang pertama, Qul huwallah 3 kali. Yang kedua, Qul a'udzu falaq sekali. Yang ketiga, Qul a'udzu binnas sekali. Yang keempat, Al-Fatihah sekali. Yang kelima, pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Yang keenam, ayat kursi. Yang ketujuh, akhir Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bacakan ke air, minumkan. Saya selalu gitu. Tapi di Lok Semawe tak perlu dibacakan karena air itu sudah yang dibacakan Quran, tinggal diminumkan saja. Hanya saja air yang sudah dibacakan ayat Quran tak boleh dipakai cebok. Begitu saya sebut cebok, langsung dapat surat. Ustaz, waktu sudah habis. Dari Kapolresta Ustaz minta umumkan dia mengajak untuk tidak bercebok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad LCMA mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah percaya pada berita hoax, tidak mudah men-share berita. Share. Berapa baca? Belum. Baca dulu, tawayun dulu, klarifikasi dulu, cek and recheck. Mari kita dukung kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap berita-berita sifat provokasi, adu domba, memecah belah persatuan negara Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir majlis, mari kita berdoa. Ala hadhihi niyah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا يأتيها رزقها من كل مكان. Jadikan negeri ini negeri yang aman, tentram, terbuka pintu rezeki dari berbagai penjuru ya Allah. Allahumma ikkana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam di tanah, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau dia masih jauh, dekatkan ke tempat kami ini ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau dia dalam kesulitan, mudahkan rezeki kami itu ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya dengan rezeki itu kami bisa berkunjung ke Baitullah. Allahumma rzuqna ziyarata qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki, dengan rezeki itu kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak kami saleh dan salihah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami itu dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma ansur ulata umurina. Bantu pemimpin-pemimpin kami, tundukkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Danrem, Pak Danlanal, Pak Camat, Pak, semua yang kau titipkan kuasa, berikan hati mereka itu tunduk untuk menolong agamamu ini ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafikin. Tolong kami menghadapi orang munafik. Wansurna 'alal qaumil zalimin. Bantu kami menghadapi orang zalim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan-kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.